Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputra Kurniawan, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Negeri Lampung tahun 2020. Hari ini tanggal 24 November 2020 akan melakukan uji kinerja dengan perekaman pembelajaran, dan ini ada kartu pendaftaran UKIN saya, kartu peserta, dan ini ada fotonya. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum. Talibah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas CPG Ustadz, ya kan. Jadi kalau kemarin sudah ketemu 3 kali di pertemuan sebelumnya, yang waktu itu kita ketemu dalam masa Ustadz bersama Bunda Risma dan juga Bu Elia ya, yang waktu itu juga kalian sempat masuk juga dan Ustadz minta kalian dalam rekaman. Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Biar pertemuan kali ini biar lebih berkah ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ustadz minta pada pertemuan kali ini dipimpin doa. Silakan Rifah untuk dipimpin doa pertemuan kita di hari ini tanggal 24 September. Hari apa sekarang, Rifah? Selasa. Hari Selasa, ya kan? Oke. Silakan Rifah, kita mulai pertemuan kali ini. Silakan. Al-Jami istidadan. Musta'idan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Terima kasih Rifah sudah memimpin doa teman-temannya dan kita semuanya. Untuk itu saya lihat di sini ada 20 anak ya, 20 akun yang masuk, sedangkan kelas ada 1 dan 1 akun atas nama Ustadz. Berarti kalian total berapa sih? 21 ya? 22. Berapa totalnya Namira? 21 online. 21 ya? Oke deh. Berarti ada yang nggak masuk, coba Ustadz presentasi dulu terlibat semuanya. Nanti ketika Ustadz presentasi, biasa ya, boleh bilang hadiroh, ya, boleh bilang hadir, boleh bilang ada Ustadz gitu ya. Jadi saya serahkan ke kalian, yang penting Ustadz bisa lihat muka kalian, bisa ngecek kalian ada atau enggak. Yang pertama, Ayanida hadir di sini, Talibah. Hadir, Ustadz. Hadir. Ayanida sakit kok suaranya kayak gitu? Enggak, Ustadz. Enggak ya? Oke, semoga sehat-sehat Ayanida ya. Berikutnya ada Alianur. Hadir, Alianur. Ustadz. Hadir. Alianur. Ini nah, coba kita akan mulai ke pelajaran. Masa pengen lihat muka-muka kalian dulu. Diana yang hari ini pakai jilbab hitam ya kan. Kemudian Namira Diva yang hari ini semangat banget. Halo Namira Diva. Ustaz. Salah pakai jilbab merah, Ustaz. Jilbab merah sekarang. Raspati. Kamarnya udah ganti sekarang Raspati. Udah ya. Dan untuk Rokaya, Aulia, ada Sayyidah, semoga sinyalnya segera membaik ya, hingga kemudian kameranya bisa on lagi. Untuk itu, belum masuk ke materi, Ustadz akan tampilin PowerPoint dulu kali bah. Nah. Sebelumnya kita masih belajar soal teori-teori sejarah ya. Kemarin kita belajar pengertian sejarah ya kan, dari berbagai tokoh ya. Dan sekarang kali ini kita lanjut masih di pengantar sejarah, cuma materinya yang disebut sebagai diakronik dan sinkronik. Dan sekali lagi ini materi baru, materi yang mungkin di SMP juga nggak dapet, juga materinya juga baru muncul di kurikulum 2013 ya kan. Dan yang namanya teori, nanti ketika teori ini udah dijelaskan sama Ustadz, nanti kita sudah nonton video,
Maka nanti ada juga latihan lewat cerita sejarah gitu. Untuk itu sebelumnya ini ada foto kalian ketika pelajaran di hari Jumat ya, waktu pramuka ya. Astagfirullahaladzim. Ada ketua kelas kalian di sini ya. Ya ampun, bersyukur banget. Ya. Oke. Sumpah. Kita mau ngapain hari ini ya kan ya? Di pertemuan kali ini kita akan sekali lagi membahas diakronis sinkronik, tapi ada hal yang perlu kalian pahami terkait tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, di sini sudah tampilkan ada 3 poin dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti melalui YouTube ya, ada YouTube, Ustadz ini akan tampilin video. Nanti karena sinyalnya mungkin agak lelet, nanti coba Ustadz udah siapin video buat backupnya ya. Bisa jadi ntar kalau video sinyal tetap gak kuat atau mungkin lag di tengah jalan, Ustadz akan putar video yang Ustadz download gitu ya. Jadi ntar kita pakai video sama PowerPoint ya kan. Nanti ketika sudah Ustadz jelaskan dari PowerPoint itu tentang teori-teori dari diakronis sinkronik, kalian bisa lebih memahami bagaimana cara berpikir diakronik dan sinkronik dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi melalui PowerPoint, nanti kalian juga bisa menganalisa cara berpikir diakronik dan sinkronik dari cerita sejarah, ya kan? Nah, bagaimana biar kalian bisa bagi nanti pada pertemuan ini Ustadz sudah siapin tema-tema dalam sejarah. Ya kan, ada tema proklamasi gitu ya. Kemudian ada tema tentang jatuhnya Orde Baru atau Soeharto kan gitu ya. Ustadz akan tampilkan video dulu. Video biar kalian lebih paham lagi terkait pertemuan ini. Teman-teman, kalian termasuk tipe orang yang mana nih? Apa tipe orang kepo yang pengen tahu banget tentang satu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mencari tahu kenapa ya suatu kejadian itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut berkaitan loh dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Talibah sudah ditampilin video ya kan. Kalau si Alia misalkan disuruh preview video tadi terkait diakronik sinkronik apa Pak? Kalau diakronik dia coba, kalau di video tadi ya, diakronik kayak apa sih? Atau mungkin ada yang lain yang bisa menyampaikan diakronik seperti apa, sinkronik seperti apa dalam video tadi ya, dalam video tadi. Ini Alia. Sinkronik itu pokoknya dia sempit dalam waktu. Sempit dalam tapi waktu. Tapi dia memanjang dalam ruang. Oke, itu sinkronik. Sempit dalam waktu, manjang dalam ruang. Oke, terus kalau diakronik? Kalau diakronik kebalikannya, memanjang dalam waktu, sempit dalam ruang. Nah, terima kasih KH sudah menyampaikan. Pertanyaan adalah, apa sih bedanya ruang sama waktu? Kalau ruang itu apa sih ruang? Ruang. Kalau dalam sejarah apa ruang tuh? Tempat kejadian. Tempat kejadian, betul Raspati. Kalau waktu berarti? Waktu. Kapan terjadinya? Ini ya, waktu kapan terjadinya. Makanya kalau di sejarah, kalau kita ingat ke pelajaran yang sudah lampau di kelas 10 ya, maka di semester awal waktu itu, ingat ya, jadi dalam sejarah itu ada manusia, ruang, dan waktu. Ini 3 konsep utama. Makanya di pembelajaran diakronik sama sinkronik tidak terlepaskan dari manusianya, ruangnya, dan waktunya. Maka diakronik itu memanjang dalam apa tadi? Memanjang dalam waktu gitu ya. Tapi kalau diakronik kebalikannya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, Ustadz coba tampilin PowerPoint di sini. Semoga ini bisa lebih memperjelas pemahaman kalian terkait diakronik dan sinkronik. Nah, di sini sudah ada diakronik. Nah, tadi yang dibilang sama Alia Nur, yang tadi dibilang memanjang dalam waktu, ya. Nah, di sini secara sederhana dibilang gini. Jadi diakronik adalah suatu cara berpikir dengan secara runtut, kronologis, ya, runtut
atau kronologis di dalam menganalisa, memahami, atau meneliti suatu hal tertentu. Jadi, misalkan, tahu arti runtut nggak, Kolibah? Berurutan. Urutan. Jadi, kalau Ustadz bikin angka 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kalau secara urutan berarti gimana? Yang 1, 2, dibaca 3, mana dulu? 1. Satu dulu kan? 1 dulu, 2 Dari dulu, kiri ke 3 kanan. dulu, 4 sampai 5 ya Ya. kan? Nah, ini kalau Ya. secara diakronis. Jadi kalau kita Ustadz mau ke angka 5, berarti Ustadz nyebutin dari angka 1 kan? Kalau kemudian Ustadz nyebutin saya mau ke angka 5, tapi Ustadz nyebutnya 1, 3, 4, 5. Ada yang kelewatan nggak, Tolibah? Ada. Ada. Nah, kalau Ada. kemudian Ustadz nyebutin kayak gini, maka ini tidak diakronis. Ya kan? Seperti ceritanya yang sering Ustadz ulang-ulang gitu ya. Kalau Ustadz berangkat dari rumah tadi jam 10.00 ya kan. Kemudian sampai sini jam 10 lebih 10, jam 10.10 ini di kantor. Kemudian dari jam 10 lebih 10 sampai 10.50 Ustadz di kantor ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Nah, kemudian masuk ke kelas kalian 10.50 ya kan sampai nanti sekitar jam 12. Nah, maka kemudian kalau Ustadz ceritain berangkat dari rumah jam 10 sampai kantor jam 10 lebih 10, tiba-tiba nyeritain jam 12 lepas kalian. Nah, maka di dalam Ustadz ketika menceritain ini, maka Ustadz tidak secara runtut menceritakan aktivitas Ustadz hari ini. Paham nggak? Ya. Paham, Rifa? Paham. Oke, nah hal inilah yang kemudian disebut sebagai diakronis, sesuatu hal bagaimana kalau kalian melihat sesuatu ya, itu secara runtut, secara berurutan. Nah, diakronik itu dia dalam arti sederhananya dia itu sama dengan kronologi. Gitu loh. Oke ya, bisa dimengerti Tolibah? Bisa. Oke, Ya. lanjut. Nah, ini juga sama seperti tadi, kalau diakronik itu kronologi, ya kan ya. Maka nanti dalam peristiwa sejarah, dalam kronologi ini dapat membantu dalam rekonstruksi. Memanjang atau berdimensi waktu. Jadi misalkan peristiwanya terjadi di jangka waktu yang A misalkan ya, atau di hari Senin misalkan. Senin tanggal 10 Oktober. Nah, maka kemudian dalam menceritakan ini tuh panjang dia. Misalkan sampai di tanggal 30 Oktober. Nah, panjang kayak gini. Dia lebih kepada waktunya yang disampaikan oleh KH tadi. Nah, kemudian dia bergerak dalam hubungan kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab akibat. Akibat. Sebab akibat. Jadi kalau nggak ada peristiwa di sini, ya, kalau nggak ada peristiwa di sini, maka ini nggak akan terjadi. Paham nggak? Ya, jadi ini kalau peristiwa A, ini peristiwa B dalam jangka waktu yang berdimensi panjang ini, kalau nggak ada peristiwa A, maka nggak ada peristiwa B. Ini yang kemudian sebagai hubungan kausalitas. Kan? Nah, kemudian di poin ketiga, sifatnya itu naratif, berproses serta bertransformasi. Yang keempat, digunakan dalam diakronik, digunakan dalam ilmu sejarah. Nah, ini kalau diakronik nanti dalam sinkronik beda lagi. Kalau sinkronik, kalau ini sejarah, sinkronik itu dalam ilmu sosial, ya kan? Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini Ustadz udah kasih contoh, ini pelajaran SMP.
Dari dua hal yang udah kita sampaikan tadi, ini salah nih. Dari sinkronik dan diakronik, dan tadi Ustadz sudah ngasih contoh ya. Maka Ustadz minta ke Namira Diva coba untuk menjabarkan ya, apa sih perbedaan sinkronik dan diakronik? Coba Namira Diva bisa dimengerti? Atau mungkin nanti Diana menambah ya. Coba Namira Diva. Ini Alia ada. Jadi, kalau misalnya sinkronik itu dia memperluas ruangan yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian. Ya. Nah, kalau misalnya diakronik itu dia menggunakan penelusuran masa lalu. Gitu deh. Jadi lebih ke waktunya. Yang apa itu yang waktu? Yang diakronik. Oke, diakronik waktu. Tapi kalau Kalau sinkronik, sinkronik itu dia ruangnya. Jadi ceritanya. ya betul. Jadi ini adalah ceritanya, ya kan? Pendalaman ceritanya. Tapi ini adalah dia kalau diakronik dia menjabarkan waktunya. Oke, satu buat Namira Diva. Diana Ayu punya pendapat lain mungkin atau mungkin menambahi gitu ya. Mungkin pendapat kalau sinkronik itu lebih dramatisir atau gimana gitu. Ya, kalau sinkronik kan karena dia ini ya katanya luas dalam ruang. Jadi pemahaman kita tentang sejarah itu luas juga, nggak cuma tuntutan waktunya, tapi ada ilmu-ilmu lain yang masuk ke dalam sejarah itu juga. Oke, berarti kalau Diana lebih menyoroti dalam memahami suatu peristiwa, kita bisa lebih dalam memahami. Sama aja, cuma kalau Diana tadi lebih kepada bagaimana sih peristiwa lebih dalamnya lagi. Mungkin ketika dalam masa perang misalkan ya, tadi Diana bagaimana sih ekonominya gitu kalau Diana ya. Ekonomi ketika perang, apakah waktu itu sudah ada orang pergi ke mall saat ketika perang? Nah, kayak gitu ya. Atau mungkin ketika kita ngomongin ketika perang misalkan ya, apakah waktu itu orang tuh bisa seneng-seneng atau mungkin lihat orang Belanda datang ganteng-ganteng kemudian mereka teriak-teriak histeris gitu ya, lihat orang ganteng, apakah mereka sebahagia itu kan dalam masa perang ya. Nah, hal itulah bisa kita ketahui dari diakronik atau sinkronik. Itu di sinkronik. Nah, betul. Jadi, itu adalah dua hal yang bisa disampaikan oleh Diana sama Namira Diva, dan saya yakin semuanya sudah punya pendapat masing-masing gitu ya terkait teori ini. Maka untuk lebih jelasnya lagi, biar kalian lebih paham lagi penggunaan diakronik dan sinkronik, maka Ustadz sudah siapkan nih bagi aktivitas kita hari ini ya. Sudah siapkan tema-tema nih ya, tema-tema dalam kita menggali apa sih diakronik dan sinkronik, dan ini aktivitas kalian nih secara individu ya, bukan kelompok ya. Nah, tema-temanya sudah Ustadz siapkan ada 7. Jadi bukan kemudian kalian bikin 7-7-nya, nanti dalam waktu ya 15 menit ke depan ya, kalian cari lagi di internet, karena kalian di rumah ya kan, lagi WFH, kalian ada Google ya kan, ada yang megang HP, smartphone gitu ya. Kalian cari di Google, kemudian kalian bisa searching dari 7 tema ini. Nah, apa aja? Tema pertama ada proklamasi kemerdekaan, kemudian tema kedua ada jatuhnya bom Hiroshima Nagasaki, tema ketiga ada Serikat Islam dan infiltrasi PKI nih. Buat Serikat Islam nih, saya yakin kalian juga belum dapat materi ini ya. Nah, ini waktu kelas 11 nanti ada hubungannya tentang Rusia nih, ya kan? Nih Rusia, Ustadz kemarin juga sempat diskusi sama Pak Izzah kemarin terkait Rusia ya, Pak Izzah ya. Dia tertarik banget tentang Rusia kemarin tuh. Saya nggak tahu deh apakah ada presentasi terkait revolusi Rusia atau apa ya. Nah, kemudian ada Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Ini dekat dengan kita ya, dengan tema-tema keislaman. Kemudian ada tumbangnya Soeharto. Ini juga ada ahlinya kalau ngebahas Soeharto. Ini kemarin juga si Sikil semalam tuh. Saya nggak tahu kenapa Sikil tuh tiba-tiba nge-WA terkait ketertarikan dia terkait Soeharto. Kemudian ada perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa. Pernah dengar belum sebelumnya terkait taman siswa tadi, Bah? Tahu doang sih. Tahu doang. Ya. Nanti kalau kalian ngebahas ini akan tahu sih Ki Hajar Dewantara sebenarnya ini nama asli atau nama palsu sih? Atau nama Ki Hajar yang dia merubah namanya sendiri gitu ya. Nah, ini kalau kalian mencari ini ntar kita tahu. Kemudian tema ketujuh, komitmen 3 serangkai yang ada Douwe Dekker, kan ya. Ada siapa lagi nih pelajaran SMP nih? Douwe Dekker, terus siapa lagi coba? Apa tuh? Ini 3 serangkai, ada yang tahu 3 serangkai siapa aja? Douwe Dekker. Siapa? Soekarno, nggak tahu ah. Soekarno. Bukan. Douwe Dekker itu
ada Aku cuma Ki Hajar dengar Dewantara, Swadi Sukadingrat ya. Oh, Cipto. Siapa tadi Cipto? Nah, Dokter Cipto betul tuh. Siapa yang ngomong tadi nggak kelihatan mukanya? Rifa. Rifa. Kemudian ada satu lagi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi Ki Hajar Dewantara yang waktu namanya Iya. Swadi Sukadingrat, ada Dokter Cipto, ada Louis Dekker, ini 3 serangkai. Jadi 3 kelompok, 3 orang ini bersahabat yang kemudian dia membuat organisasi untuk melawan pemerintahan kali dalam bentuk dunia politik. Nah, kemudian yang ini dah terakhir 7 ya, dah selesai. Jadi 7 ini coba dalam waktu 10 sampai 15 menit ke depan kalian cari-cari di Google, cari-cari di internet ya. Nah, untuk itu menemani aktivitas kalian di siang hari ini, Ustadz akan tampilkan sambil puterin lagu itu Libah kali ya. Oke, mungkin saya akan nanya ke siapa nih? Ke Rifah coba. Rifah dari 7 ini, Raffi sih. Rifah tertarik bagian mana Rifah dari 7 tema ini Rifah? Saya tarik sama Apa? apa tadi tuh? Taman-taman apa tuh? Taman siswa. Taman siswa, ya kan? Nah, Taman siswa. jadi kalau Rifah terkait dengan taman siswa, mungkin sekarang bisa searching ya terkait Ki Hajar Dewantara dan juga taman siswa, ya kan? Nah, itu siapa tahu nanti habis ini Ustadz minta Rifah untuk menyampaikan apa sih taman siswa itu, ya Rifah. Kemudian untuk siapa lagi yang mau ngomong nih coba, Alianida atau mungkin Karina Mazaya coba. Nah, Ustadz spotlight lagi. Apa, Ustaz? Kairina, kamu kalau ada materi dari 7 poin tadi, kamu tertarik yang mana Rifah? Kairina. Yang Muhammadiyah itu. Muhammadiyah, kenapa? Mana Muhammadiyah tadi? Karena menarik di dalemin. Oh, pernah Apa sih materi? nonton filmnya belum? Belum. Belum ya? Ya udah ntar kalau ada pertemuan lagi dengan guru bahasa Indonesia atau mungkin guru sejarah peminatan kalian waktu kelas 11 mungkin minta aja. Saat nonton Ahmad Dahlan atau film Muhammadiyah gitu. Mungkin waktu kelas 11 dan kelas 10. Kalau ini kan nanti kalian mau ujian. Dahlan pernah Nat. Hah? Sepatu Dahlan. Ya. Terus kalau Alianur, kamu tertarik yang mana ya? Kalau ada tema 7 tema ini. Ada apa aja sih? Ada apa aja? Tadi ada proklamasi. Kemudian ada Hiroshima Nagasaki. Ada tema ketiga soal PKI. Muhammadiyah, kan? Ada Soeharto. Ki Hajar Dewantara. Ada 3 serangkai. Oke, kamu mau Yang ini, yang mana? yang Soeharto. Soeharto. Ini ya. Kenapa? Emang kamu udah lahir? Nggak tahu kayak nggak tahu. Karena belum lahir. Karena belum lahir, oke ya. Oke, jadi setiap orang bisa milih bebas dari 7 poin ini karena kita kan belajar merdeka belajar kok, belajar merdeka. Jadi silahkan dari 7 ini atau mungkin kalian punya apa ya, ide yang lain. Saya mau di luar ini misalkan saya mau ngebahas tentang Perang Dunia 1 bagi Rusia atau ya lagi-lagi Rusia nih. Si Rifah nih dari kemarin tuh dia suka banget sama Rusia ya. Mungkin saya akan menceritakan soal gitu kan, revolusi Rusia. Nah, mungkin bisa aja karena mungkin ketertarikan dia terkait revolusi Rusia kan. Oh, silahkan dicari dulu Talibah, sambil Ustaz carikan lagu yang enak buat diskusi atau mungkin kalian kerja mandiri di pertemuan siang kali ini. Oke. Silahkan dimulai. Ustadz, jadi kalau luar yang tadi Ustadz kasih boleh? Ada waktu 5 menit sampai nanti musik Ustadz matiin. Nanti Ustadz musik matiin, kemudian Ustadz akan ngacak atau mungkin ada orang yang bersedia menyampaikan temuannya terkait sejarah yang kemudian kalian bisa melihat dari segi sinkronik atau diakroniknya, gitu ya. Lagu-lagu Ustadz matiin dan karena waktunya sudah habis, sudah kasih waktu 15 menit ya kan.
Kak, Ustadz minta tolong, mungkin ada sukarelawan yang bisa menyampaikan terkait diakronik dan sinkronik dari peristiwa sejarah. Kalau mau diakroniknya aja juga nggak apa-apa, ya kan? Sinkroniknya aja juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk itu ada yang mau bersedia menyampaikan peristiwa sejarah? Boleh dari 7 peristiwa tema yang Ustadz sampaikan tadi, atau mungkin keluar dari 7 tema itu. Oke, dalam hitungan 3, 2, Akila nih, kayak tertarik Akila nih mau ngomong. 1, ada yang mau ngomong? Woi, ayo. Siapa? Raspati itu, Tat. Raspati, mana Raspati? Oke deh, Raspati. Raspati, yeay. Tuh, kasih tepuk tangan buat Raspati, sampai kemudian Raspati Ustadz spotlight buat ngomong mewakili teman-temannya. Silakan Raspati. Wah, langsung screen sharing Raspati nih. Oh. Wow. Oh iya. Impressive. Impressive. Silakan Raspati disampaikan. Oke, ini nggak Tat formalnya? Yap. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diakronik peristiwa turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Secara umum, turunnya peristiwa Soeharto ini karena adanya protes dari rakyat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Soeharto pada saat itu. Diawali pada tahun 1997, terjadi krisis moneter di Asia dan menyebabkan harga barang yang ada di pasaran itu menaik. Terus 10 Maret 1998, Soeharto dilantik kembali untuk menjadi Presiden RI yang ke-7 tahun 1998 sampai 2004. 9 Mei 1998, Soeharto pergi ke Mesir untuk pertemuan G15. Saat Soeharto lagi ke Mesir, tanggal 12 Mei-nya tahun 1998, itu ada tragedi yang terkenal namanya tragedi Trisakti. Itu menyebabkan 4 mahasiswa tewas. Karena mahasiswa yang tewas tadi dan di Indonesia juga lagi rusuh, Soeharto kembali ke Jakarta pada tanggalnya 13 Mei. Saat dia udah balik ke Indonesia tanggal 14 Mei, terjadi demo besar-besaran di hampir seluruh kota di Indonesia dan Soeharto dituntut untuk turun. 18 Mei-nya, Ketua DPR dan MPR Harmoko meminta Soeharto untuk turun. Dan 14 menteri Kabinet Pembangunan 7 waktu itu kabinetnya Soeharto mengajukan surat pengunduran diri. Nah, setelah itu 19 Mei-nya Soeharto mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk membuat kabinet reformasi Soeharto tolak turun. 20 Mei 1998, militer akan serbu DPR hari ini. Demo besar-besaran di Monas dibatalkan istana dan dijaga ketat Soeharto dan menerima surat pengunduran diri. Nah, tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto resmi mengundurkan diri dari Presiden Republik Indonesia dan digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Oke, terima kasih Raspati, ini diakroniknya. Kayaknya cukup diakronik dulu kali ya Raspati ya, biar nanti sinkroniknya ada disampaikan oleh teman kalian yang disebut acak ya. Jadi, Ustadz minta coba Raspati kalau diakronik itu berarti kamu jabarkan tanggal-tanggal tadi ya? Iya. Urutan ya? Menurut Raspati udah kronologi belum? Udah urut belum? Udah ya, dari peristiwa yang di awal ada ekonomi yang gejala ekonomi sampai kemudian krisis ekonomi ya, sampai di akhir tadi sampai Soeharto tumbang gitu ya. Oke, terima kasih Raspati yang sudah menyampaikan terkait diakroniknya. Beli tepuk tangan buat Raspati. Raspati. Tadi kalau Raspati sudah menyampaikan itu sudah urut, sudah runtut ya, sudah kronologi ya, karena konsepnya diakronik kayak gitu ya, udah diruntutin dari awal sampai akhir, dari Soekarno ada peristiwa-peristiwa di belakangnya, ada krisis ekonomi sampai kemudian tumbang gitu ya, di tanggal 21 berapa tadi? 21 berapa? Mei. Nah itu kalau diakronik. Mungkin ada sinkronik, ada ingin menyampaikan Tolibah?
Tadi Diana sih WA katanya saya aja saat dia mewakili sinkronik teman-teman saat gitu. Oke. Disampaikan dulu. Iya, ini bukan Diana gitu. Salah spotlight. Salah. Salah, mohon maaf. Ternyata impostor yang Tapi saya nggak nyiapin kayak Raspati tadi, tapi saya tuh ngomong aja. itu Raspati dia udah duluan buka Classroom tuh. Dia Ustadz emang udah kirim Classroom kemarin ya kan. Raspati udah cepet-cepet. Ya, itu buat setelah kegiatan. Ya, silakan Raspati pengen nyampaikan temanya apa? Apakah dari tujuh atau lain? Saya di luar tema. Oh, luar tema, oke. Tapi tetap sejarah ya. Oh iya dong. Oke. Ini saya ceritain tentang salah satu penyebab dari adanya revolusi Rusia. Revolusi Rusia, oke. Siap. Ya. Silakan. Jadi Bloody Sunday ini namanya, atau Minggu Berdarah. Jadi langsung aja nih ya Tata ya. Jadi pada tahun itu tuh tahun 1905. Jadi masyarakat Rusia itu hampir semuanya nggak puas sama rezim Tsar Nicholas II ini dalam memimpin. Karena apa sih? Karena waktu itu masyarakat itu menderita banget karena rezim ini tuh si Tsar Nicholas II ini suka korupsi, abis itu suka melakukan melakukan hal-hal yang tidak menindas rakyatnya itu nggak segan-segan gitu. Nah akhirnya ini para buruh dan keluarganya itu tuh ngelakuin perjalanan ke Istana Tsar di Saint Petersburg. Nah gitu. Petersburg. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu sebenarnya mereka cuma mau nyampein aspirasi aja sih ke Tsar Nicholas ini. Mereka nggak bawa senjata, mereka benar-benar itu cuma nyampein aspirasi kalau misalkan mereka ini diperlakukan semena-mena ketika dalam bekerja. Jadi itu mereka tuh dianggap nggak lebih dari seorang budak. Kayak gitu. Nah, tapi nyatanya apa? Ketika alih-alih suara mereka didengarkan, tapi sampainya di sana mereka itu malah ditembaki oleh para tentara yang jaga di dekat istana itu. Nah, emang nggak ada korban pastinya, cuman ada beberapa sumber yang mengatakan kalau misalkan ada yang 333 terluka, ada lagi sumber yang ngatain 4.000 tewas, habis itu ada lagi 1.000 tewas. Padahal mereka ini hanyalah sekelompok buruh yang ingin menuntut aspirasi atau keadilan tanpa membawa senjata apapun. Nah, kemudian karena kebiadaban ini, akhirnya gelombang demonstrasi dan kerusuhan ini makin aktif. Nah, sampai mendorong dibentuknya Dewan Buruh yang disebut Soviet dengan tujuan melindungi kepentingan kaum buruh yang dipimpin oleh Trotsky. Jadi ini merupakan alasan terjadinya revolusi Rusia teman-teman. Sekian. Oke. Tepuk tangan buat Diana yang sudah menyampaikan materi ini ya. Wow, materinya. Nah, menurut Diana tadi sinkronis atau diakronis? Jadi ini lebih ke sinkronis sih, Tat. Sinkronis. Kenapa sinkronis? Dia nggak terlalu melebar dari awal terjadinya revolusi, cuman dia fokus ke kejadian. Latar belakangnya. Latar belakangnya, dan peristiwanya ya kan. Menceritakan keadaan di sananya. Suasananya bisa dibayangkan nggak lagi demo nggak pakai senjata Ditembak. ya kan? Ditembakin sama tentara yang sudah menunggu di situ ya. Gitu. Iya. Ya kurang lebih kalau sinkronis kayak gitu kali ya. Seperti itu kurang lebihnya, lebih dalam ke peristiwanya biar ya suasana itu tuh kita dapatkan gitu ya. Oke, terima kasih buat Diana. Saya rasa pertemuan kali ini udah diwakili oleh Diana sama Raspati dalam presentasinya. Nah, nanti di ujung pertemuan, jadi silahkan ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan ya. Ustadz sudah ngirim LKS atau mungkin kita sebutnya LKPD, lembar kerja peserta didik yang Ustadz sudah share ke Google Classroom. Dari materi ini ada yang punya pendapat apa sih terkait diakronis sinkronik setelah kita menjalani proses yang panjang yang tadi udah Ustadz jelasin, kemudian ada teman kalian sudah menyampaikan contohnya gitu ya. Ustadz akan mulai, diakronik itu dia apa? Pokoknya dia tuh menggunakan penelusuran masa lalu, tapi dia juga mementingkan proses kejadian saat itu juga. Oke. Terus masa lalu ya, terus waktunya gimana waktunya? Runtut, ya kan? Atau tadi sejarah disebut sebagai istilah apa tadi? Runtut, kemudian kronologi ya kan, itu kalau dalam ilmu
diakronik, ya kan? Nah, kalau sinkronik apa? Sinkronik adalah kebalikannya. Kalau tadi dia memanjang lebih ke waktunya, tapi kalau sinkronik kepada bagian ruangnya. Betul kata Raspati. Jadi, seperti yang disampaikan Diana tadi, kita nggak bisa mendeteksi suasana hatinya mungkin ya. Kondisi perang seperti apa, kondisi revolusi di Rusia seperti apa, atau mungkin ketika Soeharto tumbang yang tadi disampaikan Raspati ya, bagaimana kebahagiaan mayoritas orang Indonesia ketika Soeharto udah lengser gitu ya. Nah, itu nggak bisa didapatkan kalau kita cuma melihat kondisi runtutan waktunya aja atau dalam segi diakroniknya. Maka lebih baik diakronik sama sinkronik itu bersatu hingga kemudian cerita sejarah itu dari waktu kita paham, kemudian dari cerita sejarahnya juga paham gitu ya. Sama halnya kalau kita mungkin dalam refleksi di kehidupan sehari-hari ya, kita menanggapi suatu hal ya kita kalau cuma ngeliatin suatu kejadian, presnya gini ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kemudian kita bisa mendalami atau secara sinkronis kita bisa lebih paham dari urutan waktu itu akan lebih luar biasa dalam kita mengambil sikap dalam suatu masalah yang ada di hidup kita gitu ya. Kita sampailah di penghujung materi. Kita Ustadz ada satu evaluasi terakhir yaitu tentang materi ini. Ustadz udah siapin di quizzes ya kan, ini terakhir nih. Jadi silahkan ambil HP-nya, nanti dimasukkan kodenya terkait quizzes yang Ustadz udah siapkan. Nah, Taliban nih. Oke, disiapin. Quizzes. Ini kodenya, Tat? Ya, ini kodenya. Masuk ke joinmyquiz.com, masukin 768326. Quizzes. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, karena waktunya kita sudah mepet ya, sudah lewat dari waktu jam akhir tadi. Dan untuk itu, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa WhatsApp ke nomor Ustadz yang ada di grup kelas kalian, ya kan? Minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang skopa ilmu sejarah, ya. Jadi siapkan dulu. Apa Ustadz? Skopa ilmu sejarah, ya. Disiapkan dulu. Apa aja skopa? Nah, besok akan kita bahas, ya. Oke, cukup. Raspati, silakan bimbing doa, Raspati. Al-Jamis tidak ada. Musta'idan. Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan salam dan silahkan kalian keluar dari grup ini ya, dari Zoom ini dan segera istirahat Thalibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.